Alkisah, di sebuah wilayah Lombok, Nusa Tenggara Barat, berdirilah sebuah kerajaan yang dipimpin oleh datu atau raja bernama Datu Cakrabintoro sekitar abad ke-10 sampai ke-11. Kerajaan ini sangat tersohor di kalangan kerajaan lainnya karena memiliki patih yang kekuatannya tiada tanding dan selalu memenangkan peperangan setiap kali berperang. Patih itu bernama Patih Bonong. Selain itu, kerajaan ini memiliki seorang pembuat senjata perang handal bernama Empu Apit Nalajongrang yang selalu menjadi pembuat senjata yang dipesan oleh kerajaan lain, tidak hanya di Lombok, bahkan di seluruh penjuru pulau. Kedaulatan yang sangat disegani oleh kerajaan lain tak membuat kerajaan ini menjadi besar hati dan menjadi penguasa seluruh negeri. Kebahagiaan ini makin lengkap ketika anak raja atau Datu Cakrabintoro ini menjadi anak gadis remaja yang cantik jelita dan memiliki hati yang baik, bernama Dene Citra Kinara. Kecantikannya ini telah tersebar luas di seluruh kerajaan, sehingga tidak sedikit yang ingin meminangnya dari kerajaan lain. Namun, tidak satu pun yang bisa membuka hati putri tersebut. Sampai pada suatu hari, sang putri Dene Citra Kinara berjalan melewati tempat sang ayahnya sedang berbincang dengan tamu dari kerajaan lain, yaitu Kerajaan Selaparang. Sang putri tak sengaja berpas-pasan saling menatap mata dengan Pangeran Selaparang. Seketika itu pun hati sang putri tiba-tiba berdebar setelah melihat sepasang mata pangeran tersebut bagaikan elang yang perkasa. Dan pangeran tersebut pun tak kalah terdiam melihat paras cantik dari putri Dene Citra Kinara yang memiliki mata indah, bibir tipis, kulit putih, dan rambut yang terurai sangat indah. Pangeran tersebut bernama Raden Mas Pait. Setelah pertemuan yang singkat tersebut, Raden Mas Pait akan segera meminang putri Dene Citra Kinara karena langsung jatuh hati pada pandangan yang pertama. Pada suatu hari, keluarga kerajaan dari Selaparang datang menemui raja atau Datu Cakrabintoro untuk meminang sang putri. Sang raja pun segera memanggil putri Dene Citra Kinara mengenai hal itu. Sang putri pun langsung setuju atas permintaan Pangeran Selaparang untuk meminangnya sebagai imbalan atau seserahan yang diberikan Raden Mas Pait untuk Datu Cakrabintoro berupa sebagian wilayah kekuasaan kerajaan Selaparang. Tentang seserahan yang tak biasa diberikan kepada kerajaan Bebeke menggemparkan seluruh kerajaan. Ada yang berdecak kagum atas hal itu dan ada pula yang iri dan tidak suka. Berita tersebut pun sampai di telinga kerajaan Karangasem. Merasa dirinya tersaingi, Raja Karangasem pun berniat untuk menyerang lalu merebut seluruh kekuasaan Datu Cakrabintoro. Dengan segala kesiapan yang bulat, seluruh prajurit handal dan patih-patih kerajaan Karangasem pun bergegas untuk memerangi kerajaan Bebeke. Setelah sampai di perbatasan Empenan, salah satu penjaga perbatasan dari kerajaan Bebeke bergegas mengendalikan kuda untuk memberitahukan kepada raja mengenai hal tersebut. Karena Datu atau Raja Cakrabintoro ini tidak ingin adanya kebencian atau perselisihan antar kerajaan, seluruh prajurit kerajaan Bebeke menjaga agar tidak satupun prajurit Karangasem menyerang wilayah kerajaan. Dengan kekuatan supranatural yang dimiliki sang Raja Cakrabintoro, segera menghilangkan kerajaannya agar tidak menjadi ajang perebutan oleh seluruh kerajaan lainnya. Yang tersisa hanyalah sebuah makam yang sering disebut hingga sekarang dengan sebutan Makam Bebeke. Dengan sontak menghilangnya kerajaan Bebeke dengan seisinya, membuat kerajaan Karangasem terkejut dan membekaskan rasa penyesalan yang besar karena ingin menguasai kerajaan yang begitu baik dan selalu membantu kerajaan yang sedang merasa kesulitan. Juga sumber pembuatan alat perang bagi seluruh kerajaan yang ada di penjuru pulau ini.